Assalamualaikum. Izinkan saya, Neneng SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 SD Negeri Ngargoretno II, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Refleksi 4P, peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan. Peristiwa, momen yang penting, menantang, mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga 1.2 adalah dapat mempelajari filosofi pemikiran KHD serta nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.1 dan 1.2. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya memahami tugas seorang pendidik adalah menuntun dan menebalkan laku murid agar berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia merdeka. Belajar dari modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak, saya kemudian merancang kegiatan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan meningkatkan peran saya sebagai pemimpin pembelajaran. Setelah belajar modul 1.2, saya merasa mendapatkan pencerahan pandangan saya tentang bagaimana seharusnya saya memandang seorang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai cara perilakunya yang semua terbentuk berkaitan erat dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar murid, tahap kembang anak, wiraga wirama, KHD juga harus dijadikan rambu-rambu dalam memberikan pembelajaran untuk murid. Kaitan modul 1.1 dan 1.2. Pada modul 1.1 dijelaskan filosofi pemikiran KHD mengenai pendidikan yang berhamba kepada sang anak. Pendidikan sebagai penuntun kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada diri anak agar dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya dan menjadi manusia merdeka. Pemikiran KHD tersebut sesuai nilai guru penggerak berpihak kepada murid dan peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran baik di sekolah maupun di kelas. Perasaan, saat momen itu terjadi, saya merasa seperti melihat sebuah cahaya saat tersesat dalam kegelapan malam. Setelah lama menunggu, berdiam diri, bahkan hampir terbiasa melihat gelap yang menyelimuti, akhirnya kebahagiaan datang bersama datangnya cahaya itu. Sebelumnya, saya tidak bisa melihat hal-hal yang seharusnya dilakukan dalam mendidik murid. Tetapi sekarang karena cahaya yang datang, saya benar-benar bisa terbuka pandangannya untuk melihat hal-hal yang seharusnya saya terapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa cara saya melaksanakan pembelajaran selama ini merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Tolak ukur keberhasilan pembelajaran hanya dari perolehan nilai saja. Karena pembelajaran saya sudah baik, saya tidak pernah melaksanakan refleksi. Diskusi dengan guru lain mengenai pembelajaran di kelas tidaklah penting untuk dilakukan. Sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya lakukan tidak seluruhnya benar. Banyak kesalahan yang sudah saya lakukan sebelumnya. Setiap murid memiliki keunikan, kekuatan, dan kemampuan yang berbeda-beda sesuai kodratnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik, haruslah menuntun murid mengembangkan kodratnya. Keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari perolehan nilai ranah kognitif saja, tapi meliputi ranah afektif dan psikomotorik. Sekarang saya berpikir bahwa saya harus konsisten melaksanakan refleksi untuk memperbaiki dan meningkatkan pembelajaran yang sudah saya lakukan.
Kolaborasi dengan rekan sejawat sangatlah penting untuk meningkatkan pembelajaran. Saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid, yang harus selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, untuk menebalkan kodrat yang mereka miliki. Penerapan. Setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan adalah saya akan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mengutamakan perkembangan murid dengan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan sesuai kodrat alam dan zaman. Memberikan kesempatan kepada murid untuk bereksplorasi dan berkolaborasi sesuai dengan prinsip merdeka belajar. Membentuk karakter murid dengan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Menjadi guru yang mandiri dengan mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kompetensi seperti pelatihan mandiri di PMM, mengikuti seminar pelatihan fintech media pembelajaran, mengikuti pembatik untuk meningkatkan kompetensi TIK. Menjadi guru yang reflektif dengan melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran, memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, memanfaatkan hasil saran dari teman sejawat, dan konsisten dalam melaksanakan refleksi hasil pembelajaran. Menjadi guru yang kolaboratif dengan berkolaborasi bersama rekan guru di KKG, merancang perangkat dan kegiatan pembelajaran yang efektif. Berkolaborasi dengan seluruh pihak sekolah dalam mensukseskan kegiatan bermanfaat dan proyek. Berkolaborasi dengan wali murid dalam paguyuban wali murid. Berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, tokoh dunia usaha, dan departemen atau kantor di wilayah lingkungan sekolah untuk menjadi narasumber pembelajaran. Menjadi guru yang inovatif. Merancang model pembelajaran yang bervariasi sesuai karakteristik murid dan perkembangan teknologi. Pembuatan bahan ajar dan media pembelajaran interaktif berbasis tipek yang mudah diakses. Menghasilkan gagasan-gagasan yang membangun dalam merancang kegiatan di sekolah. Demikian pemaparan refleksi metode 4F, koneksi antar materi, modul 1.2. Nilai dan peran guru penggerak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan.